Jadi kalau misalnya dia mau menendang Jokowi dan anasir-anasirnya, dia nggak mau biarkan PDIP di luar juga. Misalnya tukar tambahnya Hasto bebas. Kalau cuma Hasto bebas kecil sekali kurang kan. Ya. Misalnya lagi benefitnya apa lagi? Kapolri diganti. Oh, menarik ini. Bisa jadi kan? Iya. Karena isunya ya itulah yang sering selalu diminta. Isu berikutnya adalah tahun berapa? Tahun keberapa Gibran dimakzulkan? Anies itu teknis bisa, workable, dikirim ke luar negeri bisa, dan semuanya bisa. Tapi ada syaratnya. Syaratnya? Dia tidak boleh maju di 2029. Teman-teman sekalian, saya sebetulnya senang betul dengar analisis semacam ini karena ini harapan saya. Apalagi datang dari seorang Refly Harun yang sejak awal sangat keras ya terhadap Prabowo Subianto. Kalau yang ngomong Saganda, Nainggolan atau apa kita maklum ya. Tapi ini Refly yang dari awal nggak usah saya ulangi kalimatnya gitu kan ya. Tapi gini Bung Refly, saya baca 2 artikel yang berbeda dengan yang obrolan kita malam ini. Satu dari Sutoyo Abadi, Semarang. 2 pagi tadi dari Ahmad Hosinuddin. Ya. Inti keduanya mengatakan bahwa ini justru jurus penyelamatan yang dilakukan Prabowo terhadap Joko Widodo. Khusus Hosinuddin dari sisi perspektif hukum, dia kritisi kenapa pada kasus Hasto amnesti, pada kasus Tom abolisi. Amnesti adalah pengampunan, tapi tetap ada. Abolisi pengampunan dan tindak pidananya dianggap tidak ada. Nah, dan itu dikeluarkan setelah Jokowi mengakui depan publik bahwa itu perintah saya. Dalam logika hukumnya, kalau Tom kena, maka Jokowi harus kena juga. Maka diberlakukan abolisi yang meniadakan aspek pidananya. Bagaimana menurut Anda? Menurut saya itu terlalu sumir jadinya. Sumir ya? Iya, karena itu mengandaikan bahwa perintah presiden itu kemudian bisa dikriminalkan semua. Saya kira enggak. Karena secara de facto memang Tom Lembong tidak bersalah. Kalau Tom Lembong tidak bersalah, maka kita tidak bisa mengkriminalkan orang lain. Walaupun vonis pas setengah tahun. Iya, itu kan karena diincar dia. Artinya gini, dalam kasus yang sama tiba-tiba katakanlah Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan yang lain dikenakan juga. Nanti yang polisi atau jaksa yang memprosesnya, Pak ini nggak ada buktinya, dia kan, maka itu nggak akan pernah naik. Ya kan, jadi hanya orang yang diincar yang bisa dijadikan terpidana, divonis seperti Tom Lembong ini. Jadi sebenarnya kalau kita mau lihat ya, ada 2 orang yang dekat dengan Jokowi yang kemudian sama-sama diancam dengan hukuman 7 tahun penjara. Sesuai dengan angka 7 presiden ke-7 kan gitu kan orang bilangnya gitu kan. Jangan lupa Hasto itu orang yang sangat dekat ketika PDIP berkuasa. Bahkan dalam tanda kutip jangan-jangan Hasto juga petugasnya. Ya kan? Mega menugaskan Jokowi menugaskan Hasto atau bolak-balik dan lain sebagainya. Jangan lupa ketika ada kata-kata bajingan tolol itu Hasto yang melaporkan, bereaksi keras dan melaporkan kan. Nah, jadi menurut saya ini ada soal-soal pribadi yang kemudian belum selesai. Apalagi Hasto kemudian terus-menerus menyerang Jokowi. Sementara Tom Lembong barangkali saya tidak tahu ada jejak rekam-jejaknya ada, dia mengkritisi 1 IKN, memang terburu-buru, kemudian tidak ada kepastian hukum dan sebagainya. Kemudian yang kencang juga soal bansos yang diguyur menjelang pilpres itu. Biasanya kalau yang mengkritik itu orang yang pernah dekat dengan kita itu rasa marahnya lebih marah ya.
sakitnya ada di sini kan begitu. Sakitnya ada di sini. Gitu. Nah, tapi kalau yang misalnya yang mengkritik Refli Harun apa yang jauh, dia cuek aja biasa gitu. Tapi Kota Melembong, saya sudah kasih fasilitas, sudah saya jadi menteri perdagangan, BKPM, kemudian saya bawa ke luar negeri, saya percayakan dia jadi interpreter saya dan lain. Kok begitu sama saya? Nah, orang kadang-kadang mempersonalisasi tugas-tugas publik atau jabatan-jabatan publik. Kan nggak boleh gitu. Kalau begitu, wah kalau tidak karena saya, dia nggak bisa dia. Saya kan yang angkat dia jadi menteri loh. Lalu kalau Anda korupsi saya diam saja, kan nggak mungkin begitu. Itu kan kata kita yang waras, kata dia kan beda. Gitu. Bung, ini ada dua sedikit. Jadi jawaban saya tadi rasanya nggak mungkin, terlalu kecil kalau untuk mengatakan bahwa operasi penyelamatan ya? Iya enggak. Saya kira enggak di situ lah. Kebijakan presiden yang seperti itu, menurut saya kalau kita pidanakan maka semua presiden akan jadi terpidana. Kena, ya. Kan malah tambah kacau jadinya. Oke, terus ini dari sisi politik ya. Ada analisis juga bahwa faktor Hasto, maka kita akan melihat Mega di belakang. Faktor Tom, kita akan melihat Anies di belakang. Orang membacanya ini sinyal dari Prabowo agar Mega dengan PDIP-nya minimal baik-baiklah. Syukur-syukur bisa masuk lah ya. Lalu kepada Anies, udahlah daripada di luar mulu, mendingan kita sama-sama. Itu gimana? Menarik ini ya. Jadi ini harus saya berefleksi juga. Tapi saya pakai watak kekuasaan. Kalau kita ingin mengeluarkan seseorang dari line up kita, maka kita harus memasukkan orang baru yang sama kuatnya. Setuju. Jadi kalau misalnya dia mau menendang Jokowi dan anasir-anasirnya, ya dia nggak mau biarkan PDIP di luar juga. Dia harus masukkan PDIP. Setuju. Nah, itu sama sebenarnya waktu itu tukar tambah tahun berapa Golkar dan PDIP. Ya kan? Jadi PDIP yang mau dimasukkan, Golkar yang mau ditendang pada waktu itu kan. Waktu Demokrat berkuasa. Nah, tetapi tidak terjadi. Tapi intinya adalah wacana itu selalu ada. Jangan sampai kemudian kekuatan kita melemah. Berkurang. Idealnya kan diajak masuk semua. Tapi ketika harus beradab memilih ya lu keluar tapi gantinya minimal sama setara lah gitu. Nah, kalau kita bicara mengenai kecenderungan, maka kekuasaan Jokowi itu akan makin lama makin lemah. Pasti. Sesuai dengan kodratnya kan, karena dia tidak berkuasa. Tetapi kekuasaan PDIP nggak mungkin lemah karena dia partai formal dan dia masih eksis. Ya kan? Sehingga kalau kita mencari teman aliansi, mitra aliansi, ya saya lebih memilih PDIP kalau seandainya dia punya komitmen. Tapi PDIP pengen tukar tambah. Misalnya tukar tambahnya Hasto bebas. Kalau cuma Hasto bebas kecil sekali kurang ya. Misalnya lagi benefitnya apa lagi? Kapolri diganti. Menarik ini. Bisa jadi kan? Iya. Karena isunya ya itulah yang selalu diminta, ya kan? Nah, isu berikutnya adalah tahun berapa? Tahun keberapa Gibran dimakzulkan? Kan begitu. Menarik. Memang tidak sekarang, tapi tahun keberapanya penting. Mungkin tahun kedua, tahun ketiga. Nah, kalau kontrak politik itu memang begitu, saya masuk. Menarik. Kan harus take and give-nya kan harus rasional, nggak bisa suddenly begitu. Menarik. Jadi itu dari sisi PDIP. Dari sisi Anies, begini, Prabowo itu selalu ingin semuanya dirangkul. Karena memang ciri politik Indonesia itu begitu. Katanya gotong royong. Satu musuh terlalu banyak, 1000 tawan masih kurang. Kita musyawarah mufakat. Jadi kecenderungannya kita ingin selalu merangkul siapapun menjadi satu kesatuan dan tidak ada oposisi sama sekali. Dan terbukti bahwa ternyata untuk berkuasa itu jauh lebih gampang menjadi bagian dari pemerintahan ketimbang jadi oposisi. Setuju. Kan hampir tidak pernah oposisi itu berhasil tanpa menjelajah ke dalam dulu. Iya. Nanti Anda akan bilang, buktinya Jokowi berhasil. Jokowi tidak jadi oposisi dia. Tidak pernah dia jadi oposisi SBY atau oposisi pemerintahan sebelumnya. Kalau Megawati beda, tapi kalau Megawati yang maju belum tentu menang dia. Nggak laku juga. Pada at that time kan, waktu melawan Prabowo. Nah karena itu dicari Jokowi yang tidak punya sejarah oposisionalnya. Jadi karena itu menurut saya kalau untuk Anies ini
saya pernah bikin sebuah skenario yang ngeri-ngeri sedap. Akhirnya kan saya mengatakan biarlah untuk diri saya sendiri yang saya tidak mau masuk sampai 2029. Kecuali ada kejadian yang luar biasa yang ada turbulensi politik. Tapi kalau normal saya sudah mengatakan dan mendeklarasikan. Tapi saya tetap mendorong orang-orang baik masuk. Begitu. Kan untuk diri saya sama untuk orang lain kan nggak boleh sama. Kalau enggak kan hancur negara. Saya berpikir misalnya konteksnya adalah impeachment Gibran. Saya ngomong apa adanya nih kan. Pertanyaannya adalah siapa yang akan menggantikan Gibran? Kalau Gibran di-impeach. Maka kata Mahfud MD dia menyebut 3 nama. Puan, Ganjar, Anies. Ini sih saya kira nggak analisis dia, cuma sekadar yang pantas. Kan gaya Mahfud kan begitu. Maka saya pakai gaya Mahfud juga. Siapa yang lebih pantas di antara 3 itu? Saya berkesimpulan Anies. Loh kok Anies? Begini. Kalau Puan sama Prabowo itu tipenya sama. Tipe pemimpin yang taunya beres. Tidak mau going into detail. Nggak mau loh dia detail-detail memimpin rapat teknis begitu. Jadi makanya jabatan Puan kan Menko Pembangunan Manusia. Tapi kalau ditaruh Menko Perekonomian pusing dia pasti. Menko teknis ya. Menko teknis, ketua DPR yang mimpin sidang, tapi teknis dikerjakan wakil ketua DPR termasuk abolisi ini kan. Yang aktif justru Dasko misalnya. Nah, itu tipenya sama, satu suka pidato, satunya suka acara-acara seremonial saja. Kalau misalnya Ganjar nggak mungkin, karena dia nggak bisa melewati Puan. Satu kandang yang sama ya? Iya, nggak bisa dong. Ini kan ibaratnya barang yang pasti jadi kalau dimajukan kan. Nanti in case ada impeachment maka Prabowo harus mengajukan 2 nama kan. Dan biasanya sudah ditentukan siapa yang akan dipilih kan. Cuman seremonialnya saja. Lagi pula Ganjar kalau di luar negeri tidak workable. Kalau dia harus dikirim ke luar negeri dan lain sebagainya. Anies itu teknis bisa, workable, dikirim ke luar negeri bisa, dan semuanya bisa. Tapi ada syaratnya. Dia tidak boleh maju di 2029. Kecuali Prabowo tidak maju dan Prabowo merestui dia. Ya kemarin dia bilang begitu waktu itu kan, tapi untuk 2020 itu 19 kan. Tapi ini maksudnya perjanjian baru. Oke. Walaupun pernah ada perjanjian baru tulis ya. Yang muncul juga. Ini gimana peluang Mr. D ini? Nah, Dasko ini. Tadi saya kan menyebut 3 nama yang disebutkan oleh Mahfud. Tapi tiba-tiba ada seorang teman yang mengatakan bicara tentang konstelasi politik. Siapa tokoh yang acceptable, bisa diterima saat ini? Kanan kiri oke, walaupun tidak sempurna. Pasti nggak ada yang sempurna. Tapi paling tidak bisa diterima. Muncullah Mr. D sebagai alternatif. Salah satu halangannya adalah Mr. D ini satu kandang aja. Tapi kalau satu kandang kita sudah punya contoh waktu Prabowo Sandi. Sama-sama Gerindra ya. Waktu itu dibutuhkan partai yang berbeda karena kampanye. Kalau sekarang kan tidak dibutuhkan kampanye, cukup diajukan, diterima, selesai sudah. Gitu. Nah, dia menjadi sosok yang menarik. Saya yakin kalau dia mendengar ini mulai dia pikirkan, iya ya, saya ini pantas juga. Awalnya mungkin dia nggak berpikir, tetapi kalau dilihat dia workable, ya kan, delivered, ya kan. Jadi dia itu bisa bekerja dan delivered, dan dia bisa menuntaskan kerjaan-kerjaan itu. Ya tentu apa sih yang dibutuhkan Prabowo untuk mencari wakil presiden baru misalnya? Ya orang yang bisa bekerja. Bekerja cocok, ada chemistry-nya gitu kan? Dan ada secara teknis dia bisa mewakili dia. Barangkali kelemahan Dasko nanti cuman di politik luar negeri. Kalau seandainya misalnya dia membutuhkan orang yang kuat di internasional, tapi dia bisa pembagian tugas. Pembagian tugasnya adalah Mr. D di dalam negeri, dia yang melawat kemana-mana. Nah, di situ ada Yusril yang
merasa keren kan. Ada siapa lagi orang-orang yang dianggap Erlangga Hartarto misalnya, enggak lah. Gitu. Tapi teman-teman menarik ya ketika obrolan menyerempet kepada Dasko ya, dan Refli tadi secara spontan juga kalau dia dengar obrolan kita ini mungkin jadi kepikir juga walaupun sebelumnya nggak kepikir. Saya boleh titip buat teman-teman penonton ya, baik ini rombongan nih banyak nih teman-teman ya, mungkin bisa nyampe juga ke Dasko sehingga ya benar juga nih kata Refli, masuk akal juga nih. Rep sebagai pamungkas ya, closing statement dari fakta-fakta yang ada ini dengan berbagai macam analisisnya, itu kira-kira ujungnya seperti apa nih? Apakah amnesti dan abolisi ini bisa menjadi satu tanda kutip kebiasaan bagus seorang presiden untuk membypass ya kebuntuan atau bahkan penggunaan hukum sebagai alat kriminalisasi oleh penguasa yang berlangsung selama ini? Orang bertanya, ya kalau Dasko sama Tom, karena mereka ada tokoh dan ada orang-orang di belakangnya, bagaimana dengan Gus Nur dan sebagainya dan lainnya yang tanda kutip mohon maaf dianggap nobody gitu? Gimana? Iya, jadi orang jangan lupa abolisi itu hanya kepada Tom Lembong, sementara amnesti pada yang lainnya termasuk Gus Nur. Jadi termasuk Gus Nur itu ya, clear ya? Ya. Saya tadi ada baca berita, jadi Gus Nur itu, tapi saya belum tahu Bambang Tri ya. Gus Nur termasuk penerima amnesti. Jadi dia yang tadinya bebas bersarat sekarang bebas murni. Oke. Jadi sebenarnya paket. Saya dapat nggak? Saya divonis 7,5 bulan. Jaksa banding kalah, jaksa kasasi kalah. Ini dapat nggak? Mau apa? Kasusnya mau amnesti atau rehabilitasi? Rehabilitasi dapatnya harusnya ya. Jadi gini, kita harus bedakan antara abolisi sama rehabilitasi. Rehabilitasi itu orang yang sudah selesai menjalani hukuman. Tetapi dia masih tercatat sebagai pernah menjadi narapidana kan begitu. Dengan rehabilitasi dia dipulihkan nama baiknya. Jadi semua dianggap dia tidak pernah ada. Contoh, saya kasih contoh misalnya. Dengan rehabilitasi maka seseorang itu tidak terhalang lagi untuk menjabat jabatan publik. Iya, sebentar, ini masuk menarik nih. Ketika Saganda mau bermaksud menjadi dewas KPK, itu terganjal oleh itu. Syarat administrasi adalah bukan narapidana. Dan Saganda, Jumhur, teman-teman lain ini kan, Saganda khususnya lah itu terganjal soal itu. Berarti kalau rehabilitasi maka dia bisa menjadi posisi jabatan publik ya. Nah ini yang orang nggak paham. Saya belum baca undang-undang Kementerian Negara yang baru ya, tapi mudah-mudahan tidak berubah. Jadi mereka yang pernah dihukum berdasarkan karena melakukan tindak pidana yang diancam hukuman 5 tahun atau lebih nggak bisa jadi menteri. Makanya walaupun politik ya, bukan kriminal ya? Bukan kriminal, nggak bisa. Walaupun politik, bukan kriminal. Iya, semuanya. Kemarin kena 10 tahun kan, yang ancamannya kan ancamannya ya. Ya. Tapi walaupun kenanya 6 bulan nggak ada masalah. Yang jelas dia pernah diancam dengan lebih dari 5 tahun. Nah, saya belum baca undang-undang kementerian yang baru, tapi sepertinya undang-undang itu belum hilang. Nah, dengan demikian hanya rehabilitasi yang membuat dia bisa eligible. Setelah ada rehabilitasi dia bisa. Karena rehabilitasi itu berarti dia dimaafkan, dihapuskan, dibersihkan namanya. Jadi tidak pernah lagi dianggap narapidana. Jadi Tom Lembong bisa jadi menteri karena kasusnya tidak pernah ada. Dianggap tidak pernah ada abolisi. Tapi kalau Hasto tergantung ancamannya berapa tahun. Tapi saya kira ancamannya lebih dari 5 tahun sepertinya. Nah, dia tidak bisa jadi menteri kalau seandainya nanti kita sama-sama lihat apakah di undang-undang kementerian yang baru pasal itu diubah atau tidak. Sepanjang saya kayaknya nggak diubah itu. Jadi balik ke closing tadi, bisa nggak kita berharap bahwa ini menjadi kebiasaan bagus seorang presiden tanda kutip walaupun nggak apa istilahnya mengintervensi perjalanan hukum yang sering dijadi alat kriminalisasi dengan hak-hak konstitusi seorang presiden. Iya, jadi di dalam sistem pemerintahan presidensial itu presiden tidak hanya sebagai kepala pemerintahan yang ada dirty politik sehari-harinya kan. Wah, dia harus berjegal-jegalan sama siapa dan lain sebagainya. Tapi dia juga sebagai kepala negara
yang dalam konsep pemerintahan parlementer itu the king can do no wrong. Oke, nggak salah ya. Ratu atau Raja Charles ya kan, dia betul-betul ngasih gerasi, gunting pita, tapi dia tidak terlibat dalam dirty politik sehari-hari yang kotor. Oke. Karena itu dia bisa memberikan hak-hak tersebut untuk meluruskan jalannya pemerintahan dan lain sebagainya. Nah, kelebihan dalam sistem pemerintahan presidensial itu di satu tangan. Oke. Tapi itu juga kekurangannya. Jadi absolut ya? Dia semacam absolut. Dia punya konflik of interest. Oke. Di sisi lain instrumen konstitusional tersebut bisa digunakan untuk hal-hal yang sifatnya dagang, tukar tambah dalam dunia politiknya. Jadi untuk menarik gerbong PDIP, ya dia kasih amnesti salah satu paketnya misalnya. Atau untuk menjinakkan Anies dia kasih Tom Lembong padahal abolisi. Anies juga nggak galak, udah jinak kok. Dari awal jinak malahan. Dia bukan tidak galak, dia sopan orangnya. Yang galak malah Refli, coba kalimatnya. Nah, karena saya tidak punya gerbong dan saya hanya memberlakukan untuk diri saya sendiri. Coba bayangkan Anies, saya mengharamkan pengikut saya untuk mendapatkan jabatan publik apapun, ditinggalkan orang dia. Gitu. Oke, teman-teman sekalian, menarik sekali, dan saya kira saya harus katakan saya senang mendengar uraian seperti ini dari seorang Refli Harun ya. Saya apa boleh buat lah, saya ulang kalimatnya kurang lebihnya, saya tidak akan menerima jabatan apapun dalam 5 tahun ini dari pemerintah, kecuali memang dia bilang ada istilah turbulensi, sesuatu yang luar biasa. Makanya begitu Refli memberikan pandangan-pandangan seperti ini, menurut saya salah satu yang luar biasa tuh Gibran di-impeach. Menurut saya ini pandangan yang objektif ya. Dan khusus buat Bapak Dasko, mudah-mudahan juga mendengar, supaya tadi kata Refli boleh juga dipikirkan nih ya. Oke, demikian dari saya, Di Mulyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.